Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Kidatul Wahidah dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah kurikulum TK di Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa like dan subscribe. Oke teman-teman, selanjutnya simak terus video yang saya presentasikan. Dulu, bahwa pendidikan TK pertama kali didirikan oleh seorang guru yang bernama Friedrich Wilhelm August Froebel pada tahun 1837 di Blankenburg, Jerman. Tercatat, hingga tahun 1850, Froebel telah berhasil membuka 40 sekolah TK di seluruh penjuru Jerman. Froebel menganggap bahwa pendidikan anak usia dini harus dilakukan dengan konsep belajar sambil bermain. Misalnya, guru harus menggunakan alat musik, bercerita, bermain drama, hingga melibatkan alam untuk mengajari anak-anak. Dalam proses mendirikan TK, Froebel percaya bahwa wanita lebih memiliki kepekaan dan kualitas terbaik untuk bekerja dengan anak-anak dalam membantu perkembangan keterampilan emosional anak. Oleh sebab itu, akhirnya Froebel membuka sekolah pelatihan hanya untuk guru TK wanita. Sayangnya, ide Froebel tersebut dinilai sangat baru dan asing, hingga akhirnya pemerintah Jerman pun memutuskan untuk menutup semua TK pada tahun 1851. Namun, konsep pendidikan yang dibuat oleh Froebel ini malah terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Banyak negara Eropa dan Amerika akhirnya mulai membuka TK untuk anak-anak kelas menengah. Kemudian, antara tahun 1900-an dan awal Perang Dunia ke-1, Inggris dan Prancis mulai membuka TK gratis untuk anak-anak yang kurang mampu. Akhirnya, sekolah TK di Jerman pun kembali dibuka pada akhir tahun abad ke-19 saat itu. TK di Jerman masih menerima murid dari usia 3-4 tahun. Menurut Froebel, kata taman kanak-kanak bermakna taman kanak-kanak, yakni sebuah metafora dari penggambaran anak-anak yang tumbuh seperti bunga dan tanaman. Anak-anak yang dipelihara oleh lingkungan yang positif dengan tanah, hujan, dan matahari yang baik, serta tukang kebun atau guru yang penuh perhatian. Lembaga kindergarten atau populer dengan nama Froebel School yang didirikan oleh Friedrich Wilhelm August Froebel merupakan cikal bakal lahirnya taman kanak-kanak di Indonesia. Konsep lembaga ini dibawa masuk ke Indonesia oleh pemerintah Belanda Hindia untuk pendidikan anak-anak mereka, anak-anak Eropa dan para bangsawan lainnya. Pada saat itu, pemuda pribumi belum dapat merasakan pendidikan semacam ini, apalagi masyarakat miskin yang belum memahami dan menyadari betapa pentingnya pendidikan bagi anak usia dini. Pada saat kebangkitan nasional yang diawali dengan berdirinya Pergerakan Pemuda Budi Utomo pada tanggal 28 Mei 1908, pemuda Indonesia baru menyadari akan pentingnya pendidikan anak usia dini. Kesadaran akan pentingnya pendidikan anak ini direalisasikan oleh Persatuan Wanita Aisyah dengan mendirikan Bustanul Atfal pada tahun 1919 di Yogyakarta. Salah satu yang turut merintis adalah Nyai Ahmad Dahlan. Sekolah itu awalnya diberi nama Froebel Kindergarten Aisyah dan diperuntukkan bagi anak-anak pribumi, khususnya para buruh batik yang tidak bisa mendidik dan mengasuh anaknya saat bekerja. Selain itu, pada tahun 1922, R.M. Suwardi Sojaningrat atau yang lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara pulang dari pengasingannya di Belanda. Bapak Pendidikan Indonesia itu kemudian mendirikan Taman Lare atau Taman Anak Kindertwin yang berkembang dengan nama Taman Indria. Secara yuridis, batasan kurikulum dapat menggunakan batasan yang termuat dalam UU SPN nomor 2 tahun 1989 pasal 1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan
mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Dan pasal 37 yaitu kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaian dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing suatu pendidikan. Kemudian, zaman Jepang. Nama Frabel School diganti dengan nama Taman Kanak-kanak. Pada waktu itu, guru-guru belum mengenal kehidupan dan kebutuhan anak, yaitu tentang permainan, ketangkasan-ketangkasan seperti yang ada di desa-desa. Pada pendidikan Taman Kanak-kanak diberikan nyanyian-nyanyian, permainan, dan cerita Jepang. Ki Hajar Dewantara tahun 1889 sampai 1959, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Taman Lare atau Anak atau Taman Anak Sekolah Frabel Nasional atau Kindertwin yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indria atau Taman Indra. Kemudian, zaman Jepang. Nama Frabel School diganti dengan nama Taman Kanak-kanak. Pada waktu itu, guru-guru belum mengenal kehidupan dan kebutuhan anak, yaitu tentang permainan, ketangkasan-ketangkasan seperti yang ada di desa-desa. Pada pendidikan Taman Kanak-kanak diberikan nyanyian-nyanyian, permainan, dan cerita Jepang. Ki Hajar Dewantara tahun 1889 sampai 1959, seorang tokoh pendidikan nasional dan pendiri perguruan taman siswa pada tanggal 3 Juli 1922 mendirikan Taman Lare atau Anak atau Taman Anak Sekolah Frabel Nasional atau Kindertwin yang akhirnya disepakati dengan nama Taman Indria atau Taman Indra. Yang terakhir yaitu zaman kemerdekaan. Sejak Menteri Alisastro Amijoyo melalui Kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan selalu menemukan sifat-sifat budaya nasional. Untuk melaksanakan sifat-sifat budaya nasional, guru-guru TK perlu mempelajari tentang kehidupan anak-anak di desa-desa dan di kampung, atau anak bermain dengan lingkungannya yang dikemukakan oleh Frabel. Seiring dengan perkembangan kebutuhan akan pengasuh, terutama bagi anak yang kedua orang tuanya bekerja di luar rumah, muncullah program Taman Penitipan Anak atau TPA. Awalnya hanya berfungsi sebagai tempat titip atau pengasuh anak. Sejak tahun 1980-an, seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dan dunia internasional tentang arti pentingnya pendidikan, mulai dibuka lembaga untuk anak usia 3-4 tahun dalam bentuk kelompok bermain atau kober atau KB. Maksud dan tujuan pendidikan Taman Kanak-kanak. Tujuan pendidikan pada tahun 1964, maka di sana dijabarkan bahwa pendidikan di Indonesia akan membentuk manusia Pancasila yang bertanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan revolusi nasional sebagai yang sudah digariskan oleh pemimpin besar revolusi yaitu Bung Karno. Berbagai sifat-sifatnya yaitu gotong royong, susila dan budi luhur, menghormati hak orang lain, kesopanan, hidup sehat, mengembangkan daya cipta fantasti, keberanian berbicara, mengenal dan taat kepada peraturan yang berlaku, disiplin dan menghargai waktu, hidup hemat, sederhana, dan jujur. Pada kurikulum 1968, jelas bahwa pendidikan yang dimaksudkan untuk memberikan kemungkinan untuk mengembangkan semua aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan anak sebagai individu yang khas, memupuk sifat-sifat dan kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti yang dimiliki oleh orang dewasa yang dicita-citakan. Yang terakhir,
memupuk kemampuan-kemampuan dasar yang diperlukan untuk belajar lebih lanjut. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.